Pemuda itu terlahir sebagai orang yang kejam. Untuk menjadi biksu, dia mengambil pisau cukur dan mencukur rambutnya dengan keras. Meski rasa sakit membuat lengannya terus gemetar, dia tetap diam. Melihat pisau cukur yang berkilauan, semua biksu di sampingnya tercengang. Sedikit yang dia tahu bahwa justru karena kepala biara tidak membiarkan pria itu naik. Jadi pria itu melakukannya sendiri. Dengan mencukur rambut terakhir, pria itu akhirnya merasa puas. Namun, mencukur rambut Anda hanyalah langkah pertama. Kemudian Anda harus menyetrika bekas luka Anda. Untuk menunjukkan tekadnya, pemuda itu menjatuhkan pembakar dupa dengan telapak tangannya, dan langsung meletakkan kepalanya di atasnya. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang menggunakan kotak untuk membakar rambutnya. Namun, ini masih belum cukup menyenangkan. Pria itu menarik keluar 2 tongkat dari kotak, lalu meletakkan di atas kepalanya. Tongkat panas di atas kepalanya tiba-tiba berasap. Bahkan saat dia merasa sangat kesakitan, dia tetap tidak mau untuk menyerah. Tidak ada yang bisa menahan rasa sakit. Saat dia sangat kesakitan, dia pingsan di tempat. Ketika dia bangun, pria itu masih marah karena dia belum menyelesaikannya. Baru setelah dia melihat dirinya di cermin, memegang kepalanya, pria itu tahu bahwa dia akhirnya menjadi seorang biksu. Namun, setelah dia menjadi biksu, dia hampir diusir dari kuil Shaolin. Ketika dia datang ke ruang pelatihan, dia melihat bahwa seniornya sangat lemah setelah mengalahkan serigala kayu. Wulang bercanda pada serigala kayu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memukul serigala kayu itu hanya dengan beberapa tongkat. Wulang berpikir bahwa kepala biara akan puas melihat betapa kuatnya dia. Tetapi tanpa diduga kepala biara merasa bahwa dia terlalu kejam. Bahkan jika dia berurusan dengan serigala jahat, dia tidak boleh dimusnahkan. Segera setelah itu, dia menunjukkan metode gada. Melihat bahwa dia mematahkan anggota tubuh serigala satu persatu. Kemudian sebuah tongkat dimasukkan langsung ke gigi serigala untuk melonggarkan giginya. Kemudian tongkat itu memukul mulutnya. Namun, dia tidak setuju dengan sudut pandang kepala biara. Kepala biara sangat marah akan hal ini. Ketika pemuda itu mendengar ini, dia segera menunduk. Meminta kepala biara untuk memberinya kesempatan lagi. Dia ingin menunjukkan keinginannya untuk berlatih. Menghadap tembok di gunung belakang, memikirkan kesalahan. Membasahi kepalanya dengan air setiap hari. Mengingatkan diri sendiri untuk tetap terjaga dan tidak membuat niat membunuh lagi. Tapi itu saja tidak cukup. Dia juga berlatih dengan rajin setiap hari selama 12 jam sehari. Tidak ada yang menemaninya, jadi dia menggunakan tanaman merambat di pintu masuk gua. Merapikan tanaman merambat yang berantakan satu persatu. Tiba-tiba, dia mengayunkan tongkatnya lagi dan memotong dari samping. Membelah sulur menjadi potongan-potongan tipis yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, tanaman merambat dibuat halus dan lurus olehnya. Tetapi Wulang masih belum puas, dan tiba-tiba melompat ke kolam. Dengan serius memukul permukaan air. Menggunakan kelenturan air untuk melatih kontrol kekuatannya. Dan pemandangan ini kebetulan dilihat oleh kepala biara di samping. Sejak saat itu, rangkaian teknik tongkat ini menjadi keahlian unik di kuil Shaolin. Yang dikenal dengan nama Wulang Bagua Gan Wulang. Sehingga dia berkesempatan untuk tinggal di kuil Shaolin. Namun dia tetap harus lulus ujian. Apalagi kali ini kepala biara yang menilainya sendiri. Di bawah kendali kepala biara, Wulang terus menghindari serangan. Tidak memberinya kesempatan untuk mematahkan anggota tubuh dan giginya. Dan selain pertahanan, ekor dan anggota tubuh serigala kayu juga bisa melancarkan serangan balik. Wulang tidak akan bisa melukai serigala kayu untuk sementara waktu. Namun serigala kayu tersebut terlihat sombong, yang membuat Wulang sangat marah. Secara tidak terduga merangsang potensi Wulang, dan segera menguasai jurus tongkat. Setelah melihat ini, kepala biara semakin memperkuat pertahanan serigala kayu. Meski Wulang tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, dia terus menyerang dengan gila-gilaan. Akhirnya dia berhasil merontokkan gigi serigala kayu itu.
五郎好棍法，多谢主。 Sejak saat itu, Wulang tidak hanya tinggal di kuil Shaolin, tapi juga diangkat menjadi biksu. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, seorang pria berlumuran darah datang ke kuil Shaolin, meminta untuk bertemu dengan biksu. Biksu malang itu adalah Yang Wulang. Dia segera mengeluarkan liontin giok dari dadanya. Kruk berkepala naga memperkosa Goro, dan dia langsung marah. Ternyata sebelum Wulang masuk ke kuil Shaolin, dia adalah jenderal dari keluarga Yang dan 7 bersaudara dari keluarga Yang, mengabdikan hidup mereka untuk melayani negara. Ketujuh bersaudara itu bertarung selama 300 ronde dengan 10.000 pasukan musuh. Namun lawan kalah jumlah, dan pada akhirnya ketujuh bersaudara itu tewas secara tragis. Sang ayah, Yang Ye, tidak dapat menahan kesedihannya. Dia juga memukul kepala Liling Dei di tempat dan bunuh diri. Zhonglie menyerbu, dan akhirnya hanya Yang Wulang yang melarikan diri ke kuil Shaolin. Karena kesedihan yang berlebihan, dia awalnya ingin menjadi biksu di Sekolah Seni Angkatan Udara 4 jurusan. Tetapi kepala biara melihat bahwa Wulang terlihat tertekan dan suka membunuh, sehingga dia menolak permintaannya untuk menjadi biksu. Tapi Wulang tidak menyerah, jadi ada adegan pembuka. Wulang harus melakukannya sendiri untuk menjadi biksu. Mengira dia bisa menjauh dari benar dan salah. Tapi Fan Bang mengetahui bahwa Wulang ada di kuil Shaolin. Jadi dia menangkap saudara perempuan ke-8 dari keluarga Yang untuk memaksa Wulang muncul. Meski dia tidak menimbulkan masalah, dia tidak takut pada masalah. Segera, dia pergi ke markas Fan Bang sendirian, dan Fan Bang sudah lama menunggu. Saya ingin Anda membayar dengan darah Anda. Anda tidak dapat terbang meskipun Anda memiliki sayap. Wulang tidak berencana untuk terbang. Anda harus dibunuh hari ini. Pertempuran antara kedua belah pihak sudah dekat. Meskipun Fan Bang memiliki banyak orang, tetapi Wulang pada awalnya adalah seorang jenderal dari keluarga Yang. Sekarang dia telah berlatih di kuil Shaolin. Seni bela dirinya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi dia dapat dengan mudah membunuh beberapa dari mereka. Dia berjuang sampai ke puncak peti mati, mencari saudara perempuannya yang disembunyikan di dalam. Tetapi ketika peti mati terbuka, Wulang tidak sengaja memukul saudara perempuannya. Fan Bang hendak menusuk Bao Mei. Tetapi Wulang dengan cepat menahan dan mendorong Bao Mei ke tanah. Wulang terus menyerang keduanya di atas peti mati. Melihat Bao Mei dalam bahaya, Wulang segera melompat untuk menyelamatkan Bao Mei. Setelah menyelesaikan krisis, dia menyebarkan musuh dengan beberapa tongkat satu demi satu. Wulang tidak punya banyak waktu. Namun mereka terus menyerang Wulang dan Bao Mei. Rasa sakitnya sangat hebat sehingga Bao Mei meminta Wulang untuk segera keluar. Wulang segera menggendong Bao Mei di punggungnya saat hendak melarikan diri. Jumlah lawannya masih banyak, dan mereka kembali bertarung. Mereka bertarung tanpa henti. Meski Wulang bertahan mati-matian, tangannya berhasil diikat oleh lawan. Kemudian kaki juga terikat. Setelah Wulang dikendalikan oleh tangan dan kakinya, dia tidak dapat menahan serangan sengit itu, dan pada akhirnya anggota tubuhnya diikat erat. Bagaimana Anda membayarnya kembali? Melihat hal tersebut, pemimpin Fan Bang datang sambil mengayunkan pisau besar, dan menebas dengan keras hingga mengenai Wulang. Tepat pada saat ini, seekor serigala muncul dan menabraknya. Ternyata orang-orang kuil Shaolin yang datang untuk menyelamatkannya. Dengan bantuan kepala biara dan seniornya, keuntungan dalam adegan itu segera dibalik. Fan Bang sama sekali bukan tandingan kuil Shaolin. Ketika para senior menggunakan gada, Fan Bang ditakdirkan untuk dihukum berat seperti serigala. Bahkan lebih mustahil untuk mengikat tongkat Shaolin para senior. Tidak peduli bagaimana Anda menyerang, tujuan mereka adalah merontokkan gigi. Tidak butuh waktu lama untuk merontokkan gigi mereka sampai habis. Fan Bang sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri dengan panik. Pada akhirnya hanya tersisa 2 pemimpin yang dikepung oleh Wulang dan anak buahnya. Tapi tongkat Wulang benar-benar sakti. Meski hanya tongkat kayu, kekuatannya lebih dekat dari tongkat pedang. Sebagai peringatan, tongkat itu akan terbang begitu Anda mengambilnya. Lalu melompat tinggi, dan menusuknya dengan ganas.
Bao Mei mengambil kesempatan untuk memotong di antara kedua kakinya dengan tongkat pedang. Fan Bang masih tidak menyerah, dan Bao Mei menikamnya lagi. Pada akhirnya, Fan Bang adalah satu-satunya yang tersisa. Hanya untuk digantung dan dipukuli. Pertempuran ini tidak hanya menyelamatkan Bao Mei, tetapi juga memusnahkan markas Fan Bang, yang bisa digambarkan sebagai kegembiraan yang luar biasa.